beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa melihat apa yang akan terjadi dengan diri kita. Tapi sebelum saya mulai itu saya ingin menampilkan video dulu ya. Nah, video yang mungkin nanti saya minta setelah nonton video saya pengen komennya seperti apa dari Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya ini muda-muda banget wajahnya ya. Kayaknya saya paling senior deh di sini kayaknya ya. Kalau dilihat dari saya paling senior, jadi muda-muda. Biasanya ini hati-hati ya, saya selalu mencuri energi yang muda-muda gitu ya. Jadi saya yakin ini ada anak seumuran saya, ada guru yang seumuran anak saya mungkin ya. Jadi saya menarik energinya sehingga saya bisa seperti ini sekarang gitu ya. Jadi mahasiswa baru tuh selalu saya tarik energinya sehingga semakin kuat ke sayanya gitu ya. Nah, di sini juga jangan hati-hati, saya akan menyedot semuanya energi yang Anda punya. Baik, saya ingin tampilkan satu video dan mudah-mudahan ini video ini saya sudah berkali-kali nonton tapi tetap menyentuh ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang kita kaitkan terkait dengan tema kita kali ini, komunikasi efektif. Bagaimana sih bisa kita melihat ini dari video ini? Silakan, mungkin. Thank you, Chair, for looking under there. Okay, you're everything to him. I miss this.
emotional. Well, very rarely we have this opportunity to stand side by side. So actually it's quite a very emotional moment because, you know, something that you want to treasure sometimes. See my husband become old, I very happy with him. I still have because still young. So many years we never look each other eyes. We used to talk, but not for so long. Sorry for which I never done for a long time. Oftentimes, when we sleep, I pray over just one thing that I can do as a mother. Yeah. It's during this moment that I realized that, oh, like my father has actually aged a lot. So I feel that, we should really spend more time with our loved ones before they just leave, you see. I can see that she cares for me very much. She loves me very much, and I think that's the most important thing. Oke, thank you. Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Biasanya kalau saya itu, kalau ada kelas mahasiswa tuh, kalau kelas Bufat itu kurang ruangan terapi katanya. Ya. Keluar pasti ada basah-basahan gitu ya. Nah, saya ingin komen dari para bapak ibu guru atau siapa, kira-kira apa yang terlintas dari video singkat ini. Ini sebenarnya sebelumnya saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu terapi di dalam proses, kalau saya dari konseling itu ya, ini bisa digunakan di berbagai momen. Ini adalah terapi 4 menit melihat each other gitu ya, 4 menit. 4 menit itu kayaknya lama banget ya. Tapi ini salah satu pola bagaimana kita nanti berinteraksi, berkomunikasi. Karena kira-kira sebelum saya jelaskan lebih lanjut, silakan. Ada komentar. Ini ada komen, Bu, Bunda mau nyampein sesuatu? Silakan. Salam. Nggak tahu tiba-tiba saya setelah menonton video itu nangis ya. Kayaknya itu untuk komunikasi saja, untuk sama saudara terutama. Kita jarang komunikasi sama keluarga dan dekat. Kita bisa menatap orang lain itu udah jauh, tapi sama saudara kita sendiri nggak bisa. Kenapa menyampaikan rasa sayang aja nggak bisa, untuk mengucapkan rasa terima kasih aja nggak bisa sama keluarga. Itu sih yang terlintas dari pikiran saya setelah menonton video itu. Kayaknya keluarga itu nggak harus ngomong, tapi tiba-tiba udah rasa nangis, rasa sedih gitu. Itu memang Baik. komunikasi itu penting gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi perwakilan bapak-bapak nih. Uncle, yang mana uncle semua nih? Uncle, silakan. Silakan uncle. Kita buat nyaman aja ya suasananya. Waalaikumsalam. Ya, setelah video tadi itu lumayan jelas sampaikan belakang ini ada satu peristiwa yang jujur saya sangat penting gitu. Jadi mungkin sekitar 2-3 minggu lalu saya rasa saya bekerja cukup keras gitu ya buat menjalani semua event. Yang event itu emang berhari-hari, persiapan juga sampai 8 bulan gitu. Saya kasih yang terbaik buat tempat saya bekerja gitu. I use my dedication semuanya gitu. Sampai di titik itu saya ngerasa saya sering pulang malam gitu. Padahal dengan selalu kan saya dan istri saya selalu support gitu ya. Tapi kan family is one of the precious thing gitu ya. Jadi di titik itu saya sempat jadi setelah event selesai, alhamdulillah kita berhasil. Terus lumayan baik, saya lumayan baik, terus lebih baik. Terus tiba-tiba ada momen di mana saya masih harus mungkin ya masih ada beberapa jalan saya sampai di titik saya sakit sih, saya sakit kurang lebih sekitar 4 hari. Terus istri saya bilang gini ya,
ngapain sih maksudnya? Saya kan kerja, tadinya saya pikir saya ngasih yang terbaik banget gitu, give my dedication semuanya. All out ya buat all out family. banget gitu ya. Nggak tahu kenapa tipikalnya nggak kalau ada dapat tanggung jawab ya kayak gitu. Nah terus apa namanya? Itu istri saya pada akhirnya dia mungkin teriak kali ya. Yang kita butuhin tuh dari sosok kamu tuh bukan itu katanya, tapi kehadiran kamu juga di rumah. Jadi kalau misalnya kamu ngasih yang terbaik, kamu pikir itu ngasih buat keluarga, saya pikir itu saya ngasih buat keluarga saya gitu. Tadi yang dibutuhin itu kehadiran kamu. Jadi saya sakit, saya nggak bisa ngajak main anak saya. Jadi saya belakangan sempat marah gitu sama diri saya sendiri. Kenapa saya sampai harus segitunya gitu? Padahal kalau kita bisa memanage semuanya dengan baik, nggak harus sampai ya keluarga segitunya gitu. Jadi tadi the family is one of the most precious thing. Itu sangat ada relasinya sama saya saat ini. Gitu. Jadi saya memang belakangan sudah bertekad. Saya bilang ke istri saya juga bahwa saya nggak akan lagi kayak gitu. Saya nggak akan lagi apa namanya? Menurut saya mungkin agak over gitu, work over gitu. Semuanya itu harus di manage dengan baik. Kalau udah saatnya pulang ya pulang, gitu. Saatnya makan ya makan, saatnya semua hal itu harus ada pada proporsinya gitu. Jadinya di saat itu saya menjadi menurut saya itu hal yang sangat mungkin buat kita semua gitu. Jadi family is one of the most precious thing. Terima kasih itu. Terima kasih. Uncle siapa? Uncle Rian. Uncle Rian. Iya. Oke. Ada lagi satu lagi? Boleh? Mau sharing? Ada yang mau satu lagi, Bapak Ibu guru yang masih seger-seger nih? Kayaknya ini. Nggak apa-apa. Ayo. Nah, ini coba. Kalau dari saya sederhana ya. Jadi tatapan itu yang tadi ditampilkan di video itu tatapan 4 menit itu bisa menunjukkan kayak kasih sayang gitu ya antara pasangan atau saudara dekat gitu yang biasanya tidak bisa diungkapkan, tapi dengan melihat tatapan matanya itu kita bisa tahu bahwa orang tersebut sayang pada kita. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dong buat kita semua. Ada satu hal yang mungkin jadi pembelajaran ya. Terkadang hal yang simple yang kita anggap yang terlupakan itu menjadi sesuatu yang sangat berkesan. Kalau kita lihat orang-orang tadi itu orang-orang yang sangat dekat dengan keseharian kita gitu ya. Terkadang kita abai, lupa, dan terkadang kita nggak punya waktu untuk mereka dalam tanda petik untuk bisa kita melakukan suatu pendekatan kepada mereka. Nah ini terapi, sebenarnya ini terapi bagusnya ini karena dari Singapura ya kalau nggak salah ya. Jadi masih budaya timur. Kalau budaya barat mungkin beda caranya. Kalau ini tipikalnya sama tadi. Yang mungkin tadi perhatikan tadi ada bapak yang mencintai istrinya, dia still young gitu ya, katanya masih muda istrinya. Itu tipikal kita banget, Indonesia banget. Yang di awal kalau Anda memperhatikan, boro-boro kita menatap mata suami kita atau pasangan kita pasti buang muka, nggak mau gitu ngelihat itu ya. Sama dengan tadi ya contohnya. Tetapi ini karena di-push dia harus mencoba melakukan terapi ini dilakukan, akan muncul dengan tatapan mata. Itu eye contact itu sangat penting dalam berkomunikasi. Itu kunci. Saya teori nanti materi biar dikasih bisa banyak nanti ya bisa dibaca. Tapi sharing ini yang tidak mudah, yang mungkin ketika kita harus bertatap mata, kontak mata ini adalah satu hal kunci, key pointnya pada saat kita melakukan interaksi atau komunikasi dengan siapapun juga. Nah jadi kalau kita lihat tadi beberapa hal yang mungkin hubungan yang Ci tadi ya, sister itu saya yakin sebelum kejadian itu mereka tuh gontok-gontokan, ribut. Kelihatan dari kalau kita dalam berkomunikasi kita lihat jarak. Perhatikan jarak tadi pertama jaraknya sangat jauh. Boleh simulasi sama saya? Siapa? Pak Le ya. Pak Le ini berarti Pak Le ya. Pak Le, tadi kan perhatikan ada jarak yang jauh ya antara ini karena saya orang lain gitu ya dengan Pak Le. Jadi ada jarak kan tadi perhatikan berbeda. Nah jarak inilah yang nanti kalau kita lihat menjadi awal bagaimana kita tahu bahwa distance antara orang satu dengan orang lain itu menunjukkan kedekatannya dan bagaimana hubungan dia dengan satu dengan lain. Nah tadi dengan orang tua tadi sudah terlihat dengan suami istri akhirnya maju dikit, kita nggak boleh maju dekat-dekat ya Pak ya. Nah. Jadi pasangan tadi ketika dia datang udah mulai mendekat, bayangkan jaraknya tadi jauh, mendekat akhirnya sampai dipeluk, sampai hak gitu ya. Itu sesuatu yang tidak mudah hanya dengan 4 menit tatap mata.
Nah ini terjadi juga, ini bisa dilakukan, hati-hati kita nggak boleh lama-lama ya, 4 menit itu lama banget kayaknya ya. Oke, terima kasih Pale, tepuk tangan buat Pale. Nanti bahaya kelanjutan. Lobet ya. Oke, siap. Saya bantu ya. Oke. Nah, jadi jarak itu paling penting. Jadi perlu diperhatikan bahwa jarak antara satu dengan yang lain itu berpengaruh pada pada intensitas, pada kualitas hubungannya gitu ya. Kalau kita lihat. Coba ini mungkin ada yang jauh dari orang tua gitu ya. Kemudian yang itu jauh dari dengan orang tua. Terakhir menyapa orang tua kapan? Bersentuhan fisik. Nggak jadi pergi. Ini pinter banget nahannya ya. Oke. Udah berapa lama nggak bertemu bersentuhan sama ibu atau ayah? Kalau saya 2020. Kalau ibu terakhir itu pas lebaran tahun ini. Lebaran tahun ini? Iya. Berarti beberapa bulan yang lalu sempat ketemu ya? Oke, masih bersyukur kita masih bertemu. Yang deket, kadang yang deket tuh terlupakan kita. Saking deketnya kita lupa bahwa dia tuh ada tiap hari gitu, ada di depan kita lupa. Nah inilah yang paling penting, mengapa kita bisa terjadi miskomunikasi dengan orang tua, miskomunikasi dengan miskomunikasi dengan saudara kita, miskomunikasi dengan anak kita. Terkadang karena tadi kita tidak saling mendengarkan satu dengan yang lain gitu ya. Mendengarkan tidak harus dengan telinga, tapi dengan bahasa tubuhnya, bahasa verbal dan bahasa nonverbalnya. Itu yang paling kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan beberapa hal yang terkait dengan komunikasi. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita menyampaikan sesuatu message. Sebenarnya tadi message-nya tuh sederhana sekali. Bagaimana ketika mereka melakukan interaksi satu sama lain, ada hal tertentu nggak yang terdalam yang bisa dikeluarkan. Nah, saya berulang-ulang nonton ini selalu pasti ada genangan air mata, walaupun tidak sebanyak awal-awal ya. Ini karena saya tahu ceritanya, udah tahu. Tapi ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Kita perlu istirahat dulu? Azan dulu ya? Oke, baik. Sampai nanti dipersiapin. Kalau saya nggak pakai mic, nggak apa-apa. Nggak pakai ini, kedengaran nggak? Terdengar ya? Suara saya kenceng. Biasanya di lorong saya ngajar kenceng banget suara saya. Nggak pakai, saya kadang nggak perlu pakai mic gitu ya. Nah baik, sebelum saya masuk ke sini ada beberapa hal yang mungkin tadi saya sangat tersentuh dengan Mars-nya ya, bahwa sekolah manusia, sekolah untuk semua, sekolah manusia, sekolah para juara. Nah ini adalah salah satu kunci, dan ini sebenarnya message ya, pesan buat kita sebagai pendidik untuk bisa memberikan yang terbaik buat siswa kita. Dan kemudian ini adalah satu message yang nanti bagaimana kita mengajak mereka menjadi juara. Karena kalau mengasah masuknya istilahnya input, proses dan output. Kalau inputnya sudah bagus, prosesnya lebih mudah menghasilkan outputnya yang lebih baik. Tetapi kalau inputnya beragam, inputnya yang perlu penanganan khusus dari kita, itu adalah satu proses panjang dan dibutuhkan kesabaran, keuletan, ketekunan, integritas dari para guru yang ada. Nah, di prosesnya inilah yang perlu kita lakukan. Nah, kalau anak kita berhasil outputnya, itu sesuatu kebanggaan yang luar biasa. Jadi saya sangat mengapresiasi sekolah manusia yang yang sudah dijalankan selama ini. Karena berkat Bapak Ibu guru semua di sini, kita nggak memandang dia rasnya apa, sukunya apa, agamanya apa. Ini menjadi satu kekuatan buat kita. Mungkin saya dikasih masukan sebelumnya oleh Mbak Lina, Bu Nara, bahwa ini mirip dengan para Madinah mungilnya gitu ya. Para Madinah hampir sevisi lah kita ya. Karena saya menyampaikan di para Madinah juga ada dosen yang non Muslim, ada staf yang non Muslim, ada mahasiswa bahkan yang pulung itu Bu Nara? Buddha ya.
Ya itu jadi dia sempat kuliah di kita juga, dan itu hubungan kita tetap menjaga baik, dan saya pikir ini satu nilainya sama dengan para Madinah, karena mengapa kita menganggap semua orang manusia itu adalah sesuatu yang sangat kita perlukan untuk bisa mengembangkan bangsa ya, terutama ke depannya. Kenapa? Di para Madinah juga ada, kita baru juga sosialisasi terkait dengan panduan untuk inklusi. Jadi para Madinah itu sudah salah satu berupaya kita dari awal bahwa mahasiswa-mahasiswa kita itu kita menerima mahasiswa inklusi beberapa banyak, dan sudah ada kemarin ada beberapa yang belajar ke kita, walaupun sebenarnya kita awalnya tuh mengalir, kita ada mahasiswa datang, kita melayani, akhirnya menjadi satu hal yang menjadi budaya gitu ya, budaya bertegur sapa, kemudian memperhatikan mereka. Dan saya merasakan juga suasana ini di sini ya, dari ceritanya Bu Nara atau Mams Nara ya, juga Tante Lina gitu ya yang ini. Nah jadi disinilah kenapa penting siapapun orangnya, jadi untuk berinteraksi, berkomunikasi siapapun orangnya, itu bahasa verbal dan bahasa nonverbal itu menjadi kuncinya. Anak berasa ya, kalau kita ditolak, kalau kita menolak kehadiran mereka, dia berasa walaupun nggak ngomong gitu ya. Dengan bahasa verbal, saya selalu ingin, saya suka disimulasi kecil-kecilan. Saya tuh suka, jangan mundur. Jadi ini biasanya begitu ya, kalau saya maju mundur gitu ya. Nah kenapa ketika kita melakukan kontak dengan seseorang, kalau kita melihat bahasa verbalnya bisa, tapi bahasa verbal itu tidak selalu jujur semua ya, paham saya? Terkadang saya selalu tanya dalam proses saya selalu melakukan counseling atau apa, ada masalah? Enggak jawabnya. Selalu enggak kan ya, padahal kalau kita lihat banyak hal yang mungkin kita bisa gali. Nah kemudian tadi kontak mata itu bahasa verbal. Kenapa saya buka masker nih? Supaya mimik saya kelihatan. Kalau saya nggak menyampaikan sesuatu tanpa mimik, karena komunikasi itu penting ada di mimik. Jadi tarikan senyum saya nih ya, atau tarikan bibir kita ini diperhatikan dalam berkomunikasi. Begitu juga nanti berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru, dengan siswa, itu adalah dari mimik sebenarnya di awalnya. Saya pertama tadi buka masuk, walaupun saya nggak lihat wajahnya Om Nurman saya tahu dia lagi senyum lebar gitu ya, dari maskernya kelihatan. Itu adalah menunjukkan suasana gimana kita diterima di sini dengan hangatnya. Anda menerima kami, kehadiran kami di sini. Itu sesuatu kesan pertama itu, setelahnya silahkan gitu ya. Apa itu, ada iklan apa tuh ya? Nah, apa lampe mereknya langsung. Nah, jadi disitulah. Jadi bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, awalnya yang paling penting itu adalah bagaimana bahasa tubuh kita juga itu menjadi penting. Apalagi kita menghadapi anak ya, menghadapi siswa ya, yang terkadang beda. Mungkin yang kalau anak yang punya kelebihan lah, saya sebut anak gifted yang punya kelebihan, itu tentu akan berbeda menanganinya gitu ya. Dan kemudian kalau juga kita bertemu dengan orang tua yang ya, orang tua kan unik ya, yang sekolah anak, yang ikutan sekolah orang tua kadang-kadang gitu kan, anaknya udah main-main dengan temannya, orang tuanya masih rame gitu ya. Ini kan kejadian, tidak hanya banyak kejadian seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru menyikapi bagaimana untuk berinteraksi sesama ini guru. Dipikir kita sesama dosen, sesama itu ada hal yang aman-aman saja, enggak. Terkadang tidak terjadi yang aman-aman saja. Ada hal tertentu yang mungkin kita bisa, istilahnya ada debat, ada perbedaan pendapat, konflik, itu hal yang normal dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana kita menyikapi konflik itu gitu ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang bisa mengembangkan, konflik itu bisa kita menjadikan satu pembelajaran buat kita. Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kehidupan kita ini penuh dengan konflik, penuh dengan perbedaan pandang, dan tidak bisa kita sama. Kalau kita sama saja stagnan, akhirnya kita nggak maju-maju. Kita belajar dari hal-hal yang mungkin bisa menyakitkan hati kita. Terkadang kan ada ya sesama rekanan atau atasan gitu ya, yang menegur kita. Kan kalau ditegur tuh paling nggak enak gitu ya, paling nggak enak ditegur. Tetapi kalau kita tahu bahwa ngambil positif, bahwa tegurannya itu merupakan suatu hal yang baik untuk kedepannya gitu ya. Kita di tips saya yang pertama itu, nanti di slide saya terakhir itu ada, bahwa kita bersikap positif untuk menghadapi sesuatu gitu ya. Jadi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga terkadang kita miss untuk bisa melihat itu menjadi satu kelebihan atau anugerah gitu ya.
Kalau nggak ada yang ngomelin pasangan kita kan, istri mungkin suka ngomelin ini. Kalau kita nggak ada ngomelin, sehari aja nggak diomelin atau apa ya, hilang rasanya. Atau mungkin kalau orang yang kita cintain itu udah nggak ada, kita kangen omelannya gitu loh. Kita rindu wanginya gitu loh ya. Kan ada yang protes, suka ada pasangan yang protes ya, ini gimana gitu ya. Tapi ketika kita kehilangan, maka itu adalah kehilangan bentuk yang kita nggak bisa ambil lagi gitu. Nah itu yang paling penting. Nah tadi saya ingin menyampaikan bahwa untuk berkomunikasi itu banyak hal yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya dari verbalnya. Verbal ini terkadang nyelekit ya. Kalau kita nggak bisa menyampaikan message itu dengan tepat, ya. Kadangan ada orang yang tersinggung dengan bahasa verbal kita, itu nggak mudah. Nah kalau kita udah tahu pola karakter kita juga kan dapat masukan dari teman kita terkadang gitu ya. Mungkin cara kita menyampaikan gitu ya. Menyampaikan ke siswa kita, ke orang tua maupun sesama teman, itu sesama guru, itu adalah bagaimana verbal kita juga berpengaruh di dalam menyampaikan itu. Apalagi didukung dengan bahasa nonverbal, ya. Anak tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa anak itu sangat sensitif dengan bahasa tubuh orang tua. Bahasa tubuh guru itu penting banget bagi anak untuk bisa melakukan itu. Nah, jadi itu yang paling penting. Salah ya? Oke, ini saya udah lewatin ya. Nah, kemarin saya googling. Jadi untuk teori komunikasi nih ada arti komunikasi. Saya searching kemarin jam 9. Itu kalau Bapak Ibu mencari itu ada 72 juta. Apa sih arti komunikasi? Jadi yang saya sampaikan tadi gampang di googling aja. Cuman bagaimana kita mengimplementasinya? Ada 72.400.000 hasilnya dalam 40 detik. Hitungannya detik loh mencari. Jadi Mbah Google ini luar biasa banget. Data apapun kita bisa dapat. Yang kedua, saya mengkerucutkan lagi ada kata komunikasi efektif. Turun jadi 27 juta sekian. Dalam hitungan 34 detik lebih cepat. Nah, mengapa saya sampaikan ini? Jadi ilmu akan banyak bertebaran. Ilmu apapun Anda gampang dalam hitungan detik Anda udah tahu semuanya. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya. Teori mah banyak, gampang gitu ya. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikan artinya, maknanya itu dalam keseharian kita sebagai individu gitu ya. Nah, itu yang terkadang kita miss. Terkadang harus tidak seimbang antara kemampuan kognitif kita dengan kemampuan dari emosional kita gitu ya. Anak yang pinter tapi secara emosi dia tidak bisa menjaga, itu akan jauh lebih sulit nantinya kebanding yang IQ-nya secara kognitifnya dia mungkin standar, tidak sampai jenius tapi dia standar, tapi kemampuan personalnya, kemampuan interpersonalnya dia bisa mengatur, maka dia akan yang jauh lebih sukses ke depannya. Mengapa? Karena kita menghadapi orang, hidup kita adalah berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, maka itu akan berdampak kepada kehidupan pribadinya dia gitu ya. Bagaimana mungkin ada ciri anak, ada yang anak diisolir oleh teman-temannya ya kan? Ada anak siswa yang mungkin tidak mau melakukan hubungan atau bersosialisasi. Itu adalah salah satu yang mungkin akan menjadi satu kendala buat dia ke depannya. Walaupun secara kognitifnya dia hebat, bagus. Nah, tadi dari kata-kata tadi sekolah manusia ini untuk semua. Berarti ini kuncinya ada di sini. Banyak karakter siswa, saya yakin banyak banget ya, Om ya. Banyak banget yang yang luar biasa mereka punya, tapi dibina, dibimbing, kemudian diarahkan di sekolah, itu bisa menjadi satu kekuatan buat mereka. Mereka bisa survive setelah selesai nanti di sini gitu ya. Survive, mempersiapkan diri mereka menghadapi lingkungan yang mungkin jauh berbeda dengan sekolahnya di sini gitu ya. Karena nggak mudah mempersiapkan anak untuk keluar melangkah kalau tidak dididik oleh guru-guru yang luar biasa di sini. Tepuk tangan dong buat guru-guru sini. Jadi di sini kuncinya bagaimana kita bisa melakukan itu. Nah, teori yang saya sebutkan tadi ini ada definisinya. Ini definisinya banyak, gampang ya. Tapi yang saya kasih bold itu yang warna biru itu menjadi kekuatan. Yang saya sebutkan komunikasi, kemampuan kita untuk memahami satu dengan yang lain itu. Sebenarnya yang saya
banyak panjang, definisi akan banyak banget. Tetapi ada satu yang kata kuncinya, kemampuan kita nih. Kemampuan kita untuk memahami kita ya. Udah siap nggak kita memahami apa yang kita mau dan apa yang kita ingin sampaikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di situ ada kata lisan dan verbal. Ini tadi di awal saya udah berkali-kali menyebutkan lisan verbal dan terakhir di sini adalah komunikasi nonverbal. Itu adalah kata kuncinya. Mas ya? Oke, kalau ada pertanyaan lanjut. Silakan. Nah, ini slide saya yang berikut ini pertanyaan buat semua nih yang slide berikut ini ya. Angkat tangan dulu yang mau jawab. Ada sekitar 5 orang. Enggak apa-apa, angkat tangan yang mau bersedia volunteer 5 orang. Ayo, oke 1. Jangan takut lah, 2. Ayo, 5, cukup Pak. Nanti ngangkat tinggi-tinggi kita capek. 3 lagi. Gampang kok. 4, 3, 4. 1 lagi. Yang perempuan, 1 lagi, Bapak Ibu guru. Ya, oke, udah ya. Sederhana kok, saya cuma minta ini aja, jujur tapinya ya. Penasaran, saya suka buat orang penasaran itu ya. Sebenarnya simpel sekali. Yang saya inginkan adalah ini. Saya mulai dari apa? Encang, oh ya, pakai topinya. Encang ya. Nanti siap ya, udah Encang. Nanti tadi Kak Vera ya, oke. Baru nanti Om Nurmansa. Oke, ini sebentar gampang kan? Oke, 1. Kendala apa yang sering dihadapi dalam komunikasi, Encang? Dihadapi dalam komunikasi. Salah. Ya, kesalahan. Enggak, kendala, bukan saran. Apa yang sering dihadapi yang terjadi pada Encang? Belum kenal sama orangnya. Belum kenal sama orangnya. Itu kendala dalam menghadapi berkomunikasi. Oke, karena belum kenal. Oke, makasih, tepuk tangan dong. Kak Vera, ternyata kan nggak ada apa-apanya kan? Kak Vera, silakan. Apa yang terjadi? Masalah apa yang sering dihadapi dalam berinteraksi atau berkomunikasi? Kadang kita kurang juga merespon dia, jadinya kayak nggak nyambung gitu. Oke, nggak nyambung. Iya. Oke, itu kan kendala kan nggak nyambung. Om Nurmansa. Tidak bisa mengkomunikasikan permasalahannya. Tidak bisa menyampaikan masalah apa ya itu ya. Oke, jadi kalau gitu suka terdiam begini ya, gitu ya. Mau ngomong apa? Apalagi kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang penting ya. Oke, 2 lagi. Belum bisa memahami karakter lawan bicara. Belum bisa memahami karakter lawan bicara. Oke, terakhir. Sulit untuk mendengarkan dengan tenang. Oke, tepuk tangan dong buat 5 ini. Sebenarnya kan ya sederhana sekali kan ya. Banyak hal yang mungkin kita nggak tahu bagaimana menyampaikan. Tadi Encang tadi menyampaikan bahwa belum kenal ya kan. Sama yang terakhir tadi hampir mirip ya. Iya, belum tahu karakternya orang tadi. Kemudian permasalahannya, kayaknya gimana sih menyampaikan masalahnya ini seperti apa? Ada keraguan di sana. Kemudian yang sulit mendengarkan. Jaka sembung, nggak nyambung gitu ya. Nah, kenapa nggak nyambung? Ada permasalahan yang sulit disampaikan. Masalah yang mau disampaikan ternyata tidak sampai message-nya. Akhirnya nggak nyambung. Nah, kalau udah nggak nyambung berarti ada terkendala itu, ada stuck di mana gitu. Nah inilah terkadang kita nggak tahu. Pertama betul, mungkin kita nggak tahu karakternya, kita nggak tahu karena belum kenal. Mau nyampein gimana kalau belum kenal? Nah berarti ada miss di sana. Ketika komunikasi yang efektif itu adalah sesuatu walaupun kenal nggak kenal, message-nya itu harus sampai gitu. Karakter juga kita harus sampai message-nya. Yang paling penting di sini adalah the way you deliver the message. Cara menyampaikan message-nya, cara menyampaikan pesannya, itu yang paling penting. Kita nggak kenal, saya nggak kenal nih, belum kenal, baru kenal sama Om aja. Tapi mudah-mudahan message-nya sampai nih. Yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu di sini, semuanya pengen saya sampaikan, pengen nyampe sama dengan apa yang saya persepsikan.
Kalau kenal dengan saya lebih dekat lagi, banyak kita kenal Pak Encang. Manggut. Banyak yang kita bisa bahas gitu ya. Nah, jadi tidak harus menunggu bahwa kita harus kenal dulu dengan orang itu kita ketika menyampaikan satu message atau pesan. Yang penting bagaimana caranya, itu kuncinya. Nah, yang saya suka tadi adalah mungkin tidak fokus mendengarkan. Nanti mungkin di ending sebelum jam saya selesai, mungkin saya akan ada sedikit simulasi lagi ya. Bagaimana ini ya untuk kita fokus untuk yang mendengarkan. Terima kasih udah ini, karena di slide saya ini nanti boleh di sharing, saya sharing nanti itu ada latihan untuk mendengarkan yang saya bisa sampaikan. Oke, aman kan sampai di sini? Ada pertanyaan? Feel free, pertanyaan? Jelas ya? Message saya sampaikan? Walaupun nggak kenal saya sebelumnya kan? Oke, itu. Jadi kuncinya bagaimana kendala itu kita bisa atasi, kendala itu perlu kita evaluasi, kendala itu perlu kita lihat. Ada apa sehingga itu miss? Ya, itu yang paling penting. Nah, ini saya kesini teorinya lagi. Jadi tadi ada yang saya birukan lagi, banyak itu bisa dibaca nanti. Tadi ada 74 juta, ada 27 juta terkait dengan definisi. Saya nggak mau bacain. Tapi saya ingin lihat bahwa di sini tercapainya tujuan si pengirim pesan, itu kuncinya. Efektif tidak efektifnya itu terlihat dari tujuannya nyampe nggak. Ada pesan yang sangat sederhana, tetapi tidak nyampe gitu ya. Pasti ada miss di sana, karena tujuannya tidak sampai, sehingga apapun message-nya akan tidak sampai, sehingga tujuan tidak tercapai, sehingga komunikasi tidak terjalin dengan baik, tidak efektif gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa di sini. Saya sampaikan ada 7 ya. Ini banyak sih dari beberapa sumber. Ini juga bisa Anda googling sebenarnya ya. Saya sebutkan salah satu dari Malik tahun 2020. Sebenarnya ada pertama, jadi pertanyaan Om Nurmansyah tadi sebenarnya ada apa sehingga tidak bisa menyampaikan? Bisa saja kita tidak tepat menyampaikannya. Tepat itu bisa waktunya mungkin nggak pas, momennya nggak tepat. Dia lagi momennya kenceng marah, kita ingin menyampaikan sesuatu, pasti tidak akan muncul sesuatu yang efektif. Kalau kita menghadapi orang marah, ya lelah ya. Sehingga apa akhirnya message yang sederhana nggak nyampe. Jadi tepat itu pas tepat waktunya, tepat pada saat kondisinya, dan kemudian ringkas gitu ya. Jadi message yang panjang banget itu terkadang key point-nya apa ya gitu ya. Lain dengan nulis jurnal gitu ya. Kayak Bu Nara nulis jurnal aktif banget tuh di komunikasi. Itu kalau nulis jurnal mungkin bahasanya oke, kita harus membuat bahasa yang bahasa jurnal, bahasa artikel gitu ya. Kayak saya mungkin di buku saya di beberapa itu saya tidak ringkas, saya akan mengada-adakan bahasa tata bahasa saya. Kenapa? Biar tebal tuh buku gitu ya. Tetapi ketika kita berkomunikasi secara efektif itu harus ringkas dan jelas gitu ya. Dan pada saat kita berkomunikasi ini ada niat baik. Nah, niat inilah terkadang saya sampaikan di awal bahwa niat tulus dan bermaksud baik ini terkadang kita niat saya baik kok, tulus nyampeinnya, tetapi orang yang menerimanya tidak merasakan itu gitu loh. Nah, pasti ada sesuatu kenapa dia tidak menerima. Kita boleh bahasa saya baik, bermaksud baik kok ngasih taunya gitu ya. Tapi si penerima tidak seperti itu, jadi tujuan nggak sampai juga gitu ya. Nah, bagaimana kita benar-benar menyampaikan secara tulus dan bermaksud baik untuk kebaikan kita semua gitu ya. Kalau kita ditegur ya, mungkin ada bagusnya. Kenapa? Tadi saya sampaikan, ada hal-hal positif yang untuk kita bisa maju. Kalau ada masukan, kalau kita udah seneng aja dipuji terus, nggak bisa gitu loh. Kalau dipuji terus, kadang-kadang orang lupa diri. Akhirnya dia tidak melihat bahwa dia punya sesuatu yang harus dia perbaiki gitu loh. Ada orang yang takut untuk memberikan saran atau masukan sekeras apapun itu karena takut nggak enak, nanti nggak enak, nanti hubungan saya jadi nggak baik, banyak nggak enaknya. Padahal sebenarnya ketika menyampaikan itu to the point, itu lebih bagus buat dia untuk mengembangkan diri. Saya bocorin dikit ya, Bu Nara salah satu yang memberikan banyak masukan ke saya ya. Dan itu nggak mudah ya Bu Nara. Mungkin Bu Nara masih ini kita saling terbuka. Kenapa? Dengan memberikan masukan berarti Bu Nara sayang sama saya gitu ya. Memberikan sesuatu yang buat saya menjadi lebih baik. Mungkin salah satu kenapa saya bisa berdiri di sini sekarang salah satunya peran dari Bu Nara gitu loh, yang memberi masukan. Tepuk tangan dong buat Bu Nara.
Mungkin ingat di tahun berapa itu, masih ingat Bu Nara kita di Kendari ya. Di Kendari tahun 2000 berapa itu ya? 2013, 2014 itu. Ada berapa, sampai sekarang saya ingat waktunya, tempatnya Bu Nara. Jadi di sana ada banyak yang mungkin pada saat itu ada orang yang bisa menerima atau enggak. Jadi yang dirasakannya setelah sekian tahun kemudian baru oh iya ternyata gitu loh ya. Ada banyak hal-hal penting buat kita gitu ya. Begitu juga dengan Lina ya, Lin ya. Nah, itu ya. Jadi saling mengingatkan itu berarti benar-benar jujur tulus. Kita maksudnya baik. Nggak ingin menjatuhkan seseorang. Kadang-kadang kita dikasih kritikan, maunya kayaknya mau menjatuhkan, itu kan ada persepsi seperti itu. Nah, kita berharap tidak seperti itu sehingga efektif dan kedepannya menjadi lebih baik. Menjaga sikap tentu the way deliver the message itu yang paling penting. Cara tadi, kejelasan, kelengkapan itu paling penting. Bagaimana kita menyampaikan satu message yang jelas ya dan kemudian lengkap, tidak sepotong-sepotong. Mungkin ada banyak permainan games ya yang kalau kita lihat ada beberapa orang bisik-bisik sampai ke ujung ternyata salah semua gitu ya. Ada kemudian juga yang di box kotak gitu ya, teriak-teriak itu ada. Itu sebenarnya salah satu pembelajaran bagaimana komunikasi itu nyampe nggak, jelas nggak gitu ya. Terkadang dibuat games untuk lucu-lucuan. Boleh nanti kalau outing ya, bisa juga itu menjadi satu hal yang penting bisa dilakukan. Oke, sampai slide ini ada pertanyaan? Atau itu gimana Bu? Menghilangkan kata supaya yang nggak enak tadi itu. Ya kita kan kadang-kadang kan seperti itu ya, kita mau mengkomunikasikan tapi pasti tadi apalagi dengan orang yang sudah kenal sebelumnya gitu. Kalau yang nggak kenal mungkin kita lebih berani gitu. Tapi dengan orang yang sudah kenal tuh kadang-kadang kita banyak unsur nggak enaknya tadi. Betul. Setuju. Kalau ada perasaan kita nggak enak, itu kan kita juga akan membaca situasi tadi, menjaga sikap kita. Kalau sikap kita, maksud kita, niat kita bagus, pendekatan siapapun dia ya, kita bisa dari hati ke hati gitu ya, menyampaikan bahwa kita tidak berniat baik, tidak berniat buruk atau apa, itu hal yang tidak mudah kita lakukan. Nah, membatas barrier ini memang bukan mudah. Sampai sekarang juga mungkin saya juga untuk menyampaikan pada orang-orang tertentu nggak mudah, tapi perlu media lain. Kita bisa memanfaatkan media lain, yaitu bisa media pihak ketiga, bisa yang pihak ketiga itu yang benar-benar dia hormati juga gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan, kalau saya melakukan ada mediasinya gitu ya. Kalau kita nggak bisa langsung, tapi sebaiknya kalau kita bisa langsung dan masalahnya memang bisa clear kalau kita bicara, itu cara menjaga sikap tadi itu yang paling penting. Ya kalau kita nggak bisa sama sekali, ya kita minta bantuan. Kalau ada games itu ya, minta bantuan, tolong telepon gitu ya atau apa. Jadi di sana karena kita bukan hidup sendiri dan masalah bukan karena ini akan berdampak dengan banyak sektor lagi, dengan orang-orang tertentu lagi. Jadi kita perlu mediasi dengan orang lain. Kalau sudah kepepet, ya, kalau saya berharap sih kalau kita bisa melaksanakan di awal, memudahkan itu, kita cari, kita solusikan bersama. Tapi kalau enggak perlu media orang lain gitu ya. Oke, makasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Di situ tanya perihal 7 prinsip komunikasi efektif, di situ terdapat kalimat atau kata ringkas. Jadi di dalam komunikasi ringkas ini apakah kita selalu ringkas atau bisa disesuaikan juga dengan lawan bicaranya? Ya. Misal, kalau lawan bicaranya mungkin lagi enak nih kita aja ngobrol dulu ke suasana yang lain sedikit bawah, atau memang kita harus membiasakan dari awal tuh ya kita berkomunikasi ringkas saja, dalamnya ya nggak usah lama-lama dulu gitu. Ya. Oke, ringkas itu sesuatu yang jelas tadi, hampir sama mirip tadi. Ringkas itu padat tapi message-nya bisa sampai. Nah betul, saya setuju tadi. Ketika kita menyampaikan message, kita akan lihat dari usianya, ya kan? Kalau usianya yang sederhana, usianya anak-anak pasti butuh yang ringkas, tidak panjang gitu ya, merangkai kata enggak, tapi to the point. Tetapi kalau kita sesama teman, kolega yang setara dengan kita, mungkin kita akan beda. Ringkasnya akan beda, ringkasnya akan berbeda pendapatnya.
Mungkin menurut yang usianya muda tadi itu kalau kita bicara itu panjang, tetapi kalau sesama dalam rangka kita sesama usia, sesama ini cara pandang itu saya yakin itu bisa dapat nangkepnya. Begitu juga dengan usia yang mungkin yang lebih senior, lebih apa, ada banyak hal yang mungkin bisa kita bedakan, ringkasnya seperti apa. Jadi kita lihat juga situasinya siapa. Itu dari segi usia, ada lagi dari segi status sosial. Dari segi status pendidikan, itu bisa beragam cara kita menyampaikan itu. Jadi kalau kita di sini rata-rata udah sarjana semua ya Pak ya? Ya tinggal S2-nya nanti ya, benar? Jadi Nah kalau udah sarjana semuanya, berarti status sosial, status pendidikan kita sudah setara. Nah kemudian ketika menyampaikan sesuatu kepada anak yang di bawah status pendidikan kita, tentu kita beda menyampaikannya, jelas kan? Nah ini banyak sekali ya ini pengalaman, mungkin ada dokter gitu ya menyampaikan kepada mahasiswanya yang S1, dia pengen sama pola pikirnya dengan yang doktornya, kadang kan jadi nggak nyambung gitu, paham saya? Jadi bagaimana kita menyesuaikan dengan siapa audiens kita menyampaikan itu gitu ya, siapa sasaran kita. Nah untuk beberapa, makanya saya tanya Om Nurbansa, siapa nanti guru itu yang datang guru, oke, guru berarti levelnya udah tinggi dong, sarjana gitu ya. Jadi paling tidak saya tidak akan ketika saya menghadapi anak SMA beda cara menyampaikannya. Nah jadi itu, jadi ada ringkasnya itu kita lihat banyak sekali yang harus kita lakukan dari levelingnya gitu ya. Dan banyak lagi. Selain itu juga selain pendidikan, usia, status sosial, budaya juga menjadi satu hal yang paling penting kita menghadapi untuk bisa komunikasi efektif. Menghadapi saya, mungkin orang Sumatera Selatan, ada yang Sumatera Selatan nggak sini? Ada ya? Mungkin saya bertemu dengan orang dari budaya Jawa, budaya Sunda, gitu ya. Budaya Betawi akan beda gitu loh. Ini mau nyampe atau enggak? Masih mungkin ada guyonan ya, seperti ada yang orang Sunda sama orang Betawi, ada yang kecemplung di dalam sumur katanya tuh ya. Kata orang Sunda, taraje. Yang di atas tuh orang Betawi, entar aja, dia main aja entar aja katanya. Padahal taraje orang Sunda itu tangga. Tapi mungkin karena tadi budaya, orang Betawi bilang taraje, ya entar aja gitu ya. Itu miskom dalam budaya itu banyak terjadi. Ya itu salah satu sederhana yang kita hadapi dalam keseharian kita. Jadi saya berharap mungkin kita bisa meminimalis perbedaan itu. Benar nggak? Sunda ya kan? Oke. Baik, itu ya mudah-mudahan. Oke. Ya. Oke. Masih ada waktu saya? Masih ada ya. Ini baru 2 slide loh ya. Saya punya 20 slide loh ya. Jadi kalau saya ngajar ya begitu, 1 slide bisa ini ya. Tapi itu penjelasan. Jadi slide yang kedua, yang ketiga ini mungkin yang ini kemampuan guru tadi nggak apa-apa, nanti kita lewat dulu. Nah ini tadi udah ya. Nah jadi 2 slide yang intinya ini ada di sini, bahwa bagaimana kita setelah kita tahu ada strategi ya, strategi dengan siswa, dengan orang tua. Saya di sini siswa dan orang tua. Mungkin sesama guru saya belum tambahkan gitu ya. Nah, strategi menghadapi siswa yang saya udah jelaskan berkali-kali di sini tadi. Ini banyak, saya yakin Bapak Ibu guru sudah di drill, udah dikasih pelatihan bagaimana cara menjadi guru yang baik, guru yang efektif. Ada banyak. Jadi strategi menghadapi siswa saya yakin sudah sangat gape ya, sudah sangat canggih ya. Tapi saya mereminder sedikit aja. Mungkin ini bisa menjadi satu tambahan ilmu lagi untuk bisa menjalankannya di kelas ataupun di luar sekolah. Menciptakan suasana belajar, saya yakin di sini suasana sudah sangat mumpuni, sangat bagus, sehingga suasana itu sangat mendukung para siswa untuk belajar lebih nyaman. Itu yang penting, nyaman gitu ya. Jadi bukannya karena mereka datang dari rumah ke sekolah pengen sesuatu yang nyaman. Nah kalau kita sudah nyaman suasana, maka pembelajaran seberat apapun insya Allah mereka akan dapat dengan nyamannya diterima oleh mereka gitu ya. Nah yang kedua ada teamwork. Saya yakin sudah dilakukan kerja kelompok, kerja semua. Itu adalah melatih mereka untuk satu, leadership mereka. Kemudian manage time mereka. Teamwork itu kan biasa ada deadline dari guru.
Tentu ada banyak, kalau ada 5 orang dalam kelompok itu tentu akan berbeda-beda. Ada yang kecepatannya cepat, ada yang kecepatannya agak lambat, perlu ditarik. Teamwork ini yang tidak mudah untuk dilakukan. Sehingga skill para guru di sini haruslah bagaimana menciptakan, memudahkan dalam membuat teamwork pada guru siswa-siswa. Itu yang paling penting. Kemudian tadi bahasa tubuh ini, bahasa verbal, bahasa non verbal ini menjadi kunci kita di dalam kita menyampaikan message kita kepada siswa. Ini mendengarkan aktif, ya. Ini nanti kita akan simulasikan ini. Kemudian jelas tadi ada sense of humor, saya yakin ya. Dengan Om Nurman di sini sense of humornya tinggi gitu ya. Jadi dalam kelas supaya nggak bete-bete gitu ya, biasanya kita melakukan itu ya. Jadi pola kita sebagai pendidik itu tidak mudah ya. Jadi salah satu sense of humor ini penting sekali. Nah, saya selalu ketika ada simulasi juga saya suka. Ketika masuk ke kelas, saya biasa kalau masuk kelas dengan ya seperti ini style saya kalau masuk kelas. Ya, mungkin dengan menyapa gitu ya, dengan berbuat supaya mereka tuh ngelihat saya gitu ya, menyapa. Tapi minggu berikutnya saya ubah. Saya masuk dengan wajah saya mengkeret. Apa yang terjadi? Anda terdiam semua kan? Ada apa? Itu untuk menarik perhatian mereka gitu ya. Saya tanya, kamu enaknya ibu masuk seperti ini atau yang tadi? Maunya yang sekarang gitu ya. Kenapa? Wajah, mimik kita ini, body language kita ini, itu akan berpengaruh suasana hati mereka untuk belajar nyaman atau tidak. Kalau kita masuk nyapa ramah, tapi kalau ibu datang dengan wajah yang nggak enak, anak-anak pasti bertanya, ibu ada masalah apa? Ibu lagi marah ke saya? Enggak. Ibu kenapa? Tugas saya mungkin nggak. Banyak pikiran negatif muncul di pikiran mereka, bukan di pikiran kita gitu loh ya. Nah itu kalau sudah punya pikiran negatif, maka itu akan terbawa sehari itu mereka nggak nyaman. Tadi kenapa ya ibu? Kita bakal jadi pembicaraan trending topik lah, kayak Leslar. Karena biasanya kita happy ya, tiba-tiba ini pasti jadi trending topik. Di istirahat tadi kenapa ya Om Nurmansyah kok datang tiba-tiba merengut, marah gitu ya, atau gimana wajahnya nggak, pasti jadi trending topik kita. Karena biasanya kita nyaman gitu ya, kita membuat mereka nyaman ya. Nah jadi disitulah yang paling penting bagaimana kita ya sense of humornya kita keluarkan, kita boleh melakukan itu. Menggunakan media saya yakin di sini udah banyak banget, medianya udah oke banget. Tepuk tangan ya buat semuanya sini. Yang kuat tepuk tangannya. Yang kuat sekali lagi tepuk tangannya. Yang kuat tepuk tangannya. Terima kasih. Itu adalah untuk melancarkan peredaran darah yang mulai beku gitu ya. Karena duduk lama kena AC gitu ya. Jadi salah satu terapi untuk bisa jadi hangat kembali gitu ya. Jadi kecil-kecil sedikit-sedikit ini dilakukan gitu ya. Karena kalau saya sempat bicara sekitar 2 jam kasih workshop berapa jam seharian, ditanya dari pagi sampai sore. Ibu nggak capek? Enggak. Terus saya bilang ini udah 2 jam, udah berapa jam kita kuliah? Udah 2 jam. Anda capek nggak? Mereka capek ya. Ibu capek? Enggak capek. Gitu. Kenapa? Karena ada suasana senang di sana gitu ya, dibuat. Anda berasa nggak kalau kita udah kuliah 2 jam? Enggak, saya berasa, saya bilang. Saya yang berasa kan? Saya ngomong, saya ini gitu. Jadi itu banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan itu. Ya mungkin saya udah sekitar 25 tahun ya menjadi dosen ya, cukup panjang ya. Perjalanan saya cukup lama gitu ya. Ini yang masih muda-muda, jangan putus asa, ada semangat gitu loh ya. Kalau ada sedikit-sedikit menghadapi rintangan mahasiswa atau siswa, nggak apa-apa, jalanin aja, bismillah. Karena baru, apalagi baru setahun, 2 tahun, misalnya ada nggak yang setahun, 2 tahun, ada nggak? Nah itu, jadi feel fun lah gitu ya. Karena baru 1 tahun, 2 tahun itu proses pembelajaran kita masih butuh lebih jauh lagi. Saya udah hampir 27 tahun mengajar gitu ya. Dari tahun 96, ada yang lahir tahun 96. Tuh baru pada lahir, saya udah jadi dosen, gimana? Encang jangan. Yang lahir 96 saya udah jadi dosen, bayangkan. Jadi dosen nggak mudah, saya tahu perjalanan nggak mudah. 1 tahun tuh berat banget. Ibarat pernikahan nih, saya kan konseling pernikahan tadi bukunya tuh. Ibarat pernikahan, 1 tahun pernikahan tuh paling beratnya. Berat banget. Saya jujur nih, saya pernah mau kabur.
Pergi, saya udah lari, suami saya dari belakang, tiba-tiba naik bus, balik lagi, kenapa? Lupa bawa dompet. Nggak ada uang untuk pergi, untuk apa namanya, untuk bayar naik bis gitu ya. Jadi kalau 1 tahun, 2 tahun, nggak apa-apa, pembelajaran, terus belajar, dan lihat setiap hari, lihat sesuatu yang punya kelebihan. Lihat setiap hari, lihat siswa kita itu adalah harta yang paling berharga selain keluarga kita. Lihat siswa kita itu setiap hari punya progres ke depannya. Lihat siswa kita itu adalah seorang sosok yang nanti akan membangun bangsa ini. Lihat siswa kita itu banyak yang kita bisa lihat sehingga kita termotivasi terus untuk menjadi guru ya. Untuk mendidik mereka gitu loh. Jadi itu diperhatikan. Jadi 96, baru lahir. Kebayangkan saya. Oke, baik. Nah, ini saya ada jelaskan. Nah, ini langsung ke tips ya. Ini bagaimana komunikasi kita sama orang tua. Tapi saya tanya itu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, masih ada waktu kan? Oke, 1 slide ini nanti mungkin kita akan latihan ya. Karena saya tahu Bapak Ibu capek, besok libur. Pengennya pulang weekend ya, langsung panjang gitu ya. Oke, nah tips kita untuk menghadapi orang tua adalah beberapa hal ya. Menjalin hubungan, jelas saya tahu di sini ada PTA ya Bu ya tadi ya. Parent Teacher Association. Ini paling penting. Mengapa kita harus menjalin hubungan dengan orang tua? Karena kita akan tahu progres kita gini. Terkadang mungkin ada moms paps di sini juga ada guru. Jadi ada bagaimana tadi mungkin Om Nurlan ada perasaan tidak nyaman untuk menyampaikan sesuatu. Karena kita menghadapi orang tua itu ada faktor sensitif yang terjadi, benar nggak? Terutama ketika kita harus melaporkan tentang kondisi anak bapak ibu atau orang tua. Itu sangat sensitif. Tetapi kalau kita udah menjalin hubungan yang bagus, kemudian kita bisa saling terbuka, saling menerima, itu yang paling penting, menerima. Orang tua menerima kondisi anak, guru juga bisa memberikan yang terbaik buat anak. Kalau nggak ada hubungan yang baik antara orang tua dan guru, maka kita tidak akan memberikan yang terbaik buat anak kita, gitu ya. Jadi menjalin hubungan ini adalah key point ya, Bapak Ibu guru ya di sini. Kemudian konsisten dan kreatif. Tentu ada banyak yang perlu kita lakukan. Langkah apa sih kalau kita nggak bisa langkah ini akan seperti apa? Saya yakin akan banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, tadi hampir sama menjalin hubungan, tapi di sini mendorong keterlibatannya. Tapi dengan adanya PTA ini, itu sudah masuk ke ranah ini, melibatkan orang tua di dalam kegiatan-kegiatan anak di sekolah. Mengapa? Agar orang tua tahu bahwa ada satu hal yang message-nya tadi, pesannya dari sekolah untuk menyampaikan ke orang tua itu bisa melalui event-event yang ada di sekolah. Ada keterlibatan orang tua. Nah, saya lupa risetnya tahun berapa itu, bahwa peran keterlibatan orang tua di sekolah itu akan mencapaikan anak menjadi sukses lebih cepat ke depannya gitu ya. Itu yang paling penting di sana. Jadi keterlibatan. Terima kasih buat Moms PTA yang hadir hari ini. Nah, yang paling lagi adalah memberikan feedback. Ini yang tadi saya katakan gampang-gampang susah ketika kita harus memberikan masukan, terutama pas saat memberikan evaluasi ya, evaluasi kepada siswa atau orang tua tentang anak. Jadi kita perlu ada empati, berempati untuk dapat bisa merasakan kesulitannya seperti apa gitu. Ketika kita sebagai orang tua, kita kan orang tua juga, jadi berempati dengan kondisi anak-anak kita atau siswa-siswa kita, itu hal yang paling penting yang bisa kita lakukan. Nah, memiliki strategi, tentu strategi harus terus, tadi hampir mirip dengan kreatif ya, strategi terus, caranya seperti apa, berinovasi terus nih, apalagi guru-guru muda ya, saya yakin Anda harus punya inovasi. Jadi jangan putus asa, satu ini enggak, baper deh misalnya gitu ya, jangan baper, jangan dibawa, tahu baper ya, bahasa anak muda banget nih ya. Nah, ketika ada sesuatu, cari strategi, mungkin strategi ini cocok buat si anak ini, tapi nggak cocok dengan anak ini gitu loh. Nah, kita nggak bisa menyamaratakan semua anak itu sama di kelas gitu ya. Anak itu adalah individu yang unik.
setiap anak berbeda satu sama lain. Jadi kita harus mempunyai strategi. Ibaratnya saya punya 3 anak, berarti di rumah saya harus punya 3 strategi menghadapi. Nah, Bapak Ibu di kelas punya anak berapa? 20 sampai 15, 20. Tentu mereka punya strategi cara pendekatan. Saya yakin sudah dilatihkan di situ. Nah, kalau kita belum memahami kondisi anak itu, tentu kita akan bertanya pada orang tua tadi. Ketanya pada pihak sekolah juga. Apalagi kalau guru baru ya, kita kayaknya masih perlu bimbingan arahan dari ibu guru, Pak guru senior ataupun mentor-mentornya yang ada di sekolah. Itu yang paling penting itu. Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Uncle siapa tadi Pak? Uncle Rian, Pak. Ya. Kalau pertanyaan sih ya itu terkait konsisten. Pertanyaan terkait konsisten dan kreatif gitu ya. Saya pernah dengar kata-kata dari dia basically ngerasa bahwa dia itu orang introvert, tapi bukan berarti dia gak bisa ketemu orang gitu. Dia suka ketemu, jadi pada saat dia harus makan stand up comedy, dia bisa gitu all out komunikasi dengan baik gitu. Nah terus tapi dia ada masa dimana dia seperti kayak kehilangan tenaga kalau dia terlalu banyak atau terlalu sering komunikasi. Jadi ada momen dimana dia harus dilihat. Kita dulu juga gitu ya, kadang kita pagi udah ngajar, kadang kita sore terima telepon dari orang tua. Saya pernah dapat telepon dari orang tua sekitar 2 jam, dari jam 7 sampai hampir jam 9. Panas kuping ya. Luar biasa. Enggak, kita berusaha tetap iya apa kabar gitu. Kan ada momen di mana kita agak turun gitu secara sakit atau gitu. Nah, apa sih tips terbaik supaya kita bisa tetap konsisten, tetap kasih soul dalam setiap pembicaraan atau komunikasi sehingga message itu selalu sampai gitu kepada Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Dalam berinteraksi dengan seseorang siapapun itu ya, termasuk orang tua atau sesama guru atau apapun, kita juga perlu menyampaikan di awal kepada mereka bahwa waktu itu juga penting. Jadi di awal ketika mereka mungkin menghubungin kita harus menyampaikan, Bapak, Ibu, silakan menyampaikan misalnya. Tapi mohon izin dan mohon maaf, mungkin waktu saya hanya sekitar 15 sampai 20 menit untuk bisa kita berdiskusi tentang anak kita. Jadi kita bisa manfaatkan ya waktu kita bersama. Oke, lanjut cerita. Udah 20 menit, enak kan kita bilang, Bu, Pak, di awal kan kita udah bicara, udah nyampaikan bahwa mungkin 15 sampai 20 menit. Ini kayaknya kita udah lebih dikit nih. Gimana kalau kita ada cara strategi untuk bisa menyampaikan itu? Ya memang kelihatannya gampang ya, ngomong asal gampang ngomong. Tapi nggak bisa, harus kita punya juga karena yang ngantri bisa saja tidak satu orang tua itu gitu ya. Jadi cukup banyak. Jadi itulah strategi, terserah yang mana strategi yang pas. Bapak Ibu guru lah yang tahu bagaimana menghadapi anak ini atau orang tuanya ini seperti apa. Itulah yang paling tahu. Kalau kita layanin 2 jam, aduh, itu istri kita atau pasangan kita, gitu ya. Tapi tentu ada rulesnya lah. Kita juga manusia punya batasan. Tadi menyampaikan sesuatu itu memang nggak nyaman, tetapi harus disampaikan. Kita bermaksud baik, bukan kita nolak. Tapi the way we deliver, saya kembali itu mengulang. Cara kita untuk menyampaikan itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena dalam komunikasi sering kali terjadi kesalahpahaman. Nah itu bagaimana menghindarinya, bahwa kita punya sesuatu yang harus kita sampaikan. Strategi, nah itu saya serahkan. Tips yang efektif tidak semua orang bisa. Berbeda-beda saya katakan. Tips saya dengan Pak Le tadi beda mungkin dengan Daeng. Iya, Sulawesi ya. Kalau Daeng tuh Daeng. Oh, udah ini bukan Daeng. Jadi beda, akan berbeda. Oke, jadi paham ya. Jadi belum tentu efektif saya ke ini seperti ini juga beda. Kita akan lihat juga. Tapi time management itu perlu kita sampaikan. Udah itu intinya. Time management kita sampaikan dengan menjaga sikap dan cara kita menyampaikan gitu. Memang nggak mudah, berat. Saya mengambil dalam proses kalau saya melaksanakan konseling itu selalu saya patok waktu juga gitu loh. Jadi tidak mengurangin efektivitas itu tadi bahwa kita bisa memanfaatkan waktu kita yang hanya seperti ini gitu. Nah, setelah itu kita bisa melihat jam, kemudian kita bisa membatasi bahwa kita mereminder lagi gitu ya. Emang harus dilatih, mau nggak mau harus dimulai dilatih gitu ya.
Itu baru 1 orang yang 2 jam. Ya gimana kalau berapa orang tua, ya kan? Kebelenger. Oke, sampai nggak message-nya saya ke ini. Jadi time management. Oke, masih ada waktu? Ini penjelasan semua ya. Ini penjelasan yang saya tadi. Nah, untuk mungkin sebelum waktu mungkin ya, saya tahu ini saya ingin melatih sedikit. Cari pasangan dong sekarang, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok, jangan digabung, dua-dua. Kita udah berapa? Ada tadi mulainya kita pas ya, 2:30 ya. Ini udah sejam ya. Berasa nggak Anda? Berasa nggak bahwa kita udah sejam seperempat? Saya berasa. Oke, cari pasangannya, mungkin duduk lebih nyaman. Kalau bisa mejanya mungkin agak bisa nggak tanpa meja ya? Oke. Oke, ini mungkin oke. Udah ketemu semua? Ada yang ganjil nggak? Yang ganjil nggak apa-apa. Yang ganjil nggak apa-apa. Kalau bisa ada temennya nggak yang nggak? Kalau nggak di sini 2 nih. Sini nih. Oke, di sini Bu. Gampang kok. Oke, siap ya? Udah dengerin? Gampang kalau dengan saya sih. Oke, siap, perhatikan. Hening sejenak. Mudah-mudahan message-nya sampai ya tadi ya, beberapa ya, terkait dengan komunikasi efektif untuk orang tua dan juga mungkin guru kepada siswa. Mudah-mudahan nyampe. Nah, sekarang berdua-berdua sudah ketemu pasangannya. Saya ingin Anda memutuskan ada orang pertama dan ada orang kedua. Orang ketiga nggak ada kan? Oke, putuskan. Orang pertama. Sudah? Oke, siap. Orang pertama udah yang Anda? Oke, siap ya. Orang kedua sudah ada juga? Udah diputuskan? Sekarang instruksinya, biar sampai message-nya, instruksinya nih, gitu ya. Orang pertama, instruksinya ya. Untuk orang pertama dan orang kedua ada tugas masing-masing. Orang pertama, gitu ya, menceritakan salah satu saja orang yang sangat disayangi. Bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa orang tua. Mikirnya udah jauh aja ya. Pilih salah satu aja. Karena waktu kita hanya 3 menit nih. Ini game permainan saya ini 3 menit. 3 menit, 3 menit, 6 menit. Pilih salah satu orang yang paling Anda sayangi. Udah ketemu belum orang pertama? Siap ya? Udah tahu kan yang akan diceritakan siapa? Oke. Ceritakan orang pertama. Orang kedua tugasnya nih. Tadi orang pertama tugasnya dapat ya. Tugasnya orang kedua adalah mendengarkan saja. Nah, ada kata saja tuh. Mendengarkan saja. Waktunya berapa? 3 menit. Siap semuanya? Tugas orang kedua siap? Hello. Orang kedua siap? Tugasnya siap orang kedua? Kalau ada yang ngomong, tandain ya sama saya Pak Om ya. Tandain. Oke, siap ya? 3 menit. Ada tamu. Sambil mikir dulu siapa yang mau diceritain ya. Tiga menit dari, oke siap.
3 menit dari, tugasnya udah tahu kan ya orang pertama? 3 menit dari sekarang, ya. Tuh dia nangis tuh. Ibu keren banget. Baru berapa menit aja udah nangis. Ibu keren banget. Tugas saya. Hai Mas. Ini Mbak Ambar, PTA, Ketua PTA ini Mbak Tanti, Ketua PTA. Masya Allah. Mbak Ari, kenalin, ini Mbak Ari dia. Masya Allah, luar biasa. Di PTA, sama tadi ada Mbak Novel di luar. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih lo udah hadir lo. Udah hadir di sini kita. Sama-sama, insya Allah bisa manfaat ya. Insya Allah. Oke, saya lanjut lagi, mantap. Ya, ada yang nangis kan? Ruang terapi buat bapak nih. Kadang kan 300 orang juga ini. 300, 700, zaman belum COVID. Oh, zaman belum COVID. Iya, Bu, 300. Kalau Dela nggak suka difoto, nggak apa-apa. Iya, harusnya backgroundnya itu. Iya, Bu, kita foto buat laporan. Nah, sini. Pakai handphone, biar cepat pakai handphone. Dapat kan semuanya? Ya, ngacak. Tes. Mohon maaf, saya mengkat. Mohon maaf, saya mengkat. Saya nggak suka sebenarnya mengkat di tengah-tengah suasana yang, ya. Tapi saya harus mengkatnya ya, karena 3 menit kan, 3 menit udah lewat tuh. Oke, sekarang ada tugas baru lagi. Orang kedua, ingat kan ya? Orang kedua, tugas Anda menceritakan kembali apa yang didengar tadi. Bener. Silakan mulai. Tidak sampai 3 menit kok. Silakan. Orang kedua menceritakan kembali apa yang didengar dari orang pertama. Jelas ya? Ya, yang mendengarkan tadi kan, silakan sampaikan apa yang Anda dengarkan tadi. Nggak nyangka tuh. Ini satu games lagi deh. Kayaknya nggak berasa aja. Satu games lagi. Satu. Udah tahu kan? Dapat message-nya kan? Oke, selesai. Oke, saya bisa melihat itu ya. Oke, tepuk tangan buat Anda semua. Mau satu kali lagi nggak? Bertukar tempat atau masih ada waktu nggak saya?
Satu kali lagi 3 menit pertama boleh ya? Saya tuker switch peran Anda. Sama. Orang pertama jadi orang kedua jadi orang pertama. Waktunya 2 menit aja deh. Maunya ada orang ketiga aja ya. Oke, kita mulai ya. 2 menit. 2 menit. Anda yang orang pertama tadi menjadi orang kedua. Orang kedua jadi orang pertama. Ceritakan salah satu orang yang paling Anda sayangi. Sudah dapat orangnya? Oke, silakan 2 menit dari sekarang. Berlalu. Terakhir, nggak sampai 1 menit. Silakan orang yang mendengarkan tadi menceritakan kembali apa yang didengarnya. Silakan, mulai. Oke, baik. Paling sulit pertanyaan saya, sulit yang jadi orang pertama atau orang kedua? Orang kedua, kenapa sulit orang kedua? Karena mendengarkan saja. Sulit ya? Memang culture kita banget itu ya. Kita tuh nggak pengen mendengarkan orang lain. Sulit banget untuk mendengarkan orang lain. Padahal saya minta cuman 3 menit. Yang kedua malah 2 menit. Tapi berat banget rasanya. Oke. Nah, yang pertama, ketika saya minta orang kedua orang kedua menceritakan kembali apa yang didengarkan tadi. Yang pertama, sebelum saya kasih instruksi, agak kaget ya. Wah, suruh ceritain gitu ya. Tadi padahal selintas, dengarnya selintas doang gitu ya. Ketahuan ketika menceritakan kembali, yang orang pertama cuman terus diem, nah gitu ya. Bener nggak? Tapi yang kedua, setelah saya instruksikan bahwa harus menceritakan kembali, orang kedua pasti bersiap-siap toh. Anda lebih fokus ya, lebih mendengarkan. Body language Anda agak menjorok mendengarkan gitu ya. Dan yang paling penting adalah ketika saya minta Anda menceritakan kembali, semangat banget gitu loh. Dan yang mendengarkan, yang mencerita, anggukannya kenceng banget.
Kenapa? Berarti pas ketika Anda menyampaikan itu. Manggut kenceng kan? Ada yang manggutnya kenceng. Yang pertama tadi karena dengarnya sampai tugas apaan nih gitu ya. Itu key pointnya di sana. Nah, yang paling penting lagi yang pertama, ketika saya minta menceritakan orang yang paling dicintai, ini memang momen yang paling penting. Mengapa? Ini kalau di kelas terapi, ini terapi keluar bisa berair mata kita ya. Ada beberapa yang saya lihat emosi muncul di sana. Makanya saya paling nggak suka nge-cut ketika suasana emosional muncul. Tapi saya harus meng-cut karena udah 3 menit tadi. Karena kalau diteruskan itu bisa panjang. Ya, yang keluar berceritakan, karena menceritakan orang yang paling kita sayangin itu paling momen yang paling nggak mudah, emosi terbawa. Tadi belum satu detik, saya perhatikan belum 30 detik di saya itu sudah ada yang lepas, sudah ada yang ini. Nah, jadi itu tidak mudah buat kita. Nah, jadi intinya dari apa yang saya latihkan ini bisa digunakan, feel free kok. Anda bisa gunakan untuk siswa Anda, untuk apa, ketika apa, silakan gunakan ini. Karena ini saya pernah menggunakan lebih dari 300 guru dalam satu ruangan aula besar banget itu. Waduh, sebelum Covid ya kejadian. Itu suasana ini sangat-sangat emosional. Penuh sekali dengan suasana ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa mengadop juga menggunakan kalau in case ada satu yang harus dilakukan, silakan. Jadi intinya itu ada message yang harus kita sampaikan dan message itu harus kena ke kita juga gitu dan nyampe ke orang yang akan kita sampaikan. Sampaikan message saya tadi? Oke, baik, kalau tidak ada lagi ada pertanyaan saya kasih buka satu forum langsung silakan Encang. Komen boleh. Waalaikumsalam. Pertama mungkin kalau saya tadi nggak share apa yang disampaikan ke kalian, ya kalian itu bercerita hari ini adalah tepat anniversary-nya dengan istrinya. Semoga langgeng ya. Ya, yang pertama, kemudian yang kedua mungkin lebih ke pertanyaan ya Bu. Kalau tadi mungkin Ibu sampaikan, saya rasanya kayak kok sama ya, kayak mungkin karena saya ngajar agama, saya sempat ada beberapa yang saya pahami itu adalah kok kayak bentuk iman. Ini saat ini yang Ibu sampaikan ini itu kalau bahasa iman tuh imannya lagi ya jadi naik gitu. Wah, sampai kita tadi saya juga sering mengatakan komunikasi sampai sedikit emosional, tapi keluar dari ini karena sudah jauh lagi. Yeah. Nah, kalau untuk iman kan ada beberapa aspek yang kita harus coba. Nah, kalau untuk hal kayak ini komunikasi, recharge-nya ini gimana? Oke. Recharge-nya agar kita biar bisa. Kalau salah satu mungkin recharge-nya manggil gue lagi, saya sangat tenang. Kalau perlu dipinjam dulu dari mana? Oke, terima kasih Encang. Nanti lagi. Baiklah. Yang kedua, sepertinya kalau hanya sendiri saja agak sulit. Karena kalau saya merasa dalam misal lagi, kalau berjamaah itu enak banget. Jadi termotivasi. Nah, kalau kita bahas tentang jamaah, berarti lingkungan. Gimana Bu hidupin lingkungan yang bisa? Kalau saya kayak ngelihat sosok Ibu ini ketika di kampus tadi yang cerita terus kayaknya bawaannya ketemu tuh senyum, auranya beda gitu kan, sirkul gitu ya, kalau aku bilang sirkul. Nah, untuk membentuk lingkungan seperti itu ada nggak kira-kira mungkin yang bisa kita lakukan biar apa namanya bisa terpelihara lah yang itu. Ada yang ketiga begini. Yang ketiga Ibu di sini apa? Yang ketiga ini mungkin kembali dari komunikasi itu, kalau saya lebih melihatnya di depan atau di awal sebelum komunikasi itu ada data ya, apakah sama antara hati dan psikologi. Lebih ke tadi ke hati, kalau membahasakannya dengan hati. Kan ada beberapa hal mungkin yang sangat kita perhatikan, prasangka. Nah, ini ada yang dalam psikologi menulis prasangka yang sebenarnya tadi orang kita nggak apa-apa tentu muncul kayak gini. Mungkin namanya ceritanya untuk kita. Itu aja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya berat ya Pak ya. Oke, yang pertama selamat anniversary-nya.
Yang pertama lagi untuk recharge itu memang kita bisa mawas diri ya Pak ya. Jadi mungkin kalau dalam agama saya mungkin kita menekunin apa istilahnya ya, menguatkan diri kita untuk bisa memberikan yang terbaik lah ya. Yang terbaik itu tidak hanya buat diri kita tapi buat lingkungan kita. Nah itu tadi saya di awal beberapa kali saya ulangin, kita setiap hari ketemu siswa, kita lihat siswa kita itu setiap hari punya kelebihan, setiap hari itu recharge kita ada di sana. Jadi kita tidak akan pernah bosan dengan kehidupan kita. Jadi pengennya ke kampus, pengen ke sekolah, karena kita ngelihat akan ada perubahan. Setiap saat kita lihat ada perubahan. Itu. Jadi kalau kita ya mungkin seperti ini tidak sering-sering ya, tapi kita harus me-recharge itu setiap hari dari kehidupan kita. Caranya bisa bermacam-macam, beda-beda, tipsnya beda. Ya, akan berbeda. Saya kalau tiap pagi, mungkin Bu Nara juga tahu, saya tiap pagi mungkin Lina tahu, pasti keliling kampus, saya keliling kampus ke semua ruangan, saya bukain ruangan, lihat ada yang ngajar kelas, saya ketok pintu, saya salam, hello ke semua mahasiswa. Itu setiap pagi, 9.45 kalau ada kelas saya pasti muter, karena ngelihat, kenapa? Saya pengen ngelihat suasana baru yang muncul setiap hari. Itu yang saya menyedot energi banyak gitu ya. Itu recharge saya di sana gitu. Tapi berbeda kita. Nggak boleh dong nanti buka kelas-kelas lain nggak gitu ya. Karena saya masih punya power sebagai wakil rektor, saya bisa masuk setiap kelas. Siapapun yang ngajarnya saya buka pintu. Kelas Bu Nara juga saya buka. Kadang saya ditemani oleh Pak Rektor gitu ya. Jadi setiap kelas, siapapun kelas S1, S2 saya buka aja pintunya. Assalamualaikum. Lihat. Mereka lihat, oh iya nggak tahu saya buka masker. Ya tahu, ada yang tahu ada yang enggak gitu kan. Jadi itu. Nah, yang kedua itu lingkungan. Lingkungan tentu dibentuk oleh kita sendiri, gitulah. Harus kerjasama, kolaborasi. Pihak sekolah, guru, orang tua, kita punya kolaborasi membuat suasana nyaman. Terutama tadi, membuat suasana nyaman di kelas dulu deh. Kalau suasana nyaman di kelas, lingkungan itu akan mengikuti nanti. Dan Bapak Ibu guru, tadi saya kuatkan bahwa perlu untuk bisa membuat nyaman siswa kita itu. Nah, bagaimana caranya? Pasti unik, setiap kelas punya keunikan, setiap siswa punya keunikan. Itu adalah kelebihan. Membuat strategi yang banyak itu penting sekali, gitu ya. Nah, jadi itu kita kembalikan kepada situasionalnya di mana kita menghadapi siswa. Beda kampus, beda dengan yang di sekolah, gitu ya. Beda juga dengan yang di rumah, membuat suasana nyaman itu berbeda. Jadi kita harus peka dengan lingkungan yang ada kita. Yang terakhir tadi apa lagi ya? Yang satu lagi lupa. Oh, prasangka. Kalau kita kunci dari komunikasi ada respect others, menghargai, menghormati. Di dunia manapun kalau kita respect orang lain, kita akan dihargai juga oleh orang lain. Jadi saya punya pengalaman ketika saya ngambil S2 saya di Amerika, saya udah pakai jilbab S2-nya. Tapi ketika datang ke Amerika enggak, masih kayak anak-anak. Ya, tapi setelah berapa bulan di Amerika nggak tahu dari mana ya, tiba-tiba saya pakai jilbab. Nggak tiba-tiba juga sih, ada pengajian, tadinya rambutnya kelihatan, akhirnya saya ikat biar kencang, biar nggak turun ke belakang kerudungnya, akhirnya mantep kerudung di situ dipakainya. Nah di sana ketika saya sekolah S2 di sana, mereka selalu bertanya gitu ya, kenapa kamu pakai jilbab zaman tahun 90, S2 saya itu 93 saya pergi, belum pada lahir toh, saya udah studi S2 saya di Amerika tahun 93 gitu ya. Nah di sana mereka tanya kenapa pakai ini, apa nggak panas gitu ya, saya jelaskan. Ini dengan secara rasionalnya, dan mereka nggak ada prasangka dengan saya, dan saya juga fun masuk ke kelas yang hanya saya sendiri yang pakai jilbab gitu ya. Itu sesuatu yang muncul, kita respect mereka. Jadi key pointnya adalah respect others, supaya orang lain respect ke kita juga gitu ya. Nah itu gimana caranya? Ya kita bisa melatih sebenarnya ya, tapi tidak harus menyapa setiap orang di jalan, hai, enggak, itu juga kelewatan. Atau senyumin setiap orang, senyumin, beda. Jadi kalau saya disebut senyum semua, enggak juga sih. Mungkin ada kalanya tidak, tapi mungkin kita respect mereka ketika mereka, Bu, di jalan, di kampus kalau jalan pasti panggil, Bu, terus ya. Kita nyapa mereka, itu respect mereka. Ada yang datang langsung cium tangan, salaman, semuanya. Kita sapa, mungkin kita sentuh pundaknya atau apa, merespek mereka bahwa mereka melihat kita. Kita tuh dilihat gitu ya. Nah itu yang perlu kita cermati. Begitu ya, Encang, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Saya akhiri ya. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir, Om, Encang, Uda, Uncle semuanya, Mam semuanya yang sudah hadir.
Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan terus recharge ya, supaya kita tetap fresh, tetap bersemangat mendidik anak-anak kita menjadi anak yang nanti memberikan manfaat buat keluarga, buat dirinya, buat keluarga, dan juga buat bangsa kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya sudah saya